menebus
Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kami mengucapkan syukur Bapa di surga. Terima kasih kalau pada hari ini kami dapat merayakan Paskah, hari kemenangan ya Tuhan, hari kebangkitan. Kami sangat bersyukur, dan kiranya firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar lebih menguatkan kami semua. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ya, hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sangat bersukacita oleh karena Yesus Kristus bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Saya akan bacakan satu ayat dari kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak Ibu Saudara, ini pernyataan seorang yang bernama Ayub. Kita tahu kisahnya. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan izinkan Ayub mengalami pencobaan yang cukup berat. Saudara-saudara, di dalam segala segi dia mengalami pencobaan, tetapi rupanya di tengah penderitaannya Ayub menyatakan seperti ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, bahwa Ayub mengatakan tetapi aku tahu. Ya, Ayub tahu tentang Tuhan. Ini yang pertama. Ayub tahu tentang Tuhan. Saudara, penting untuk percaya sungguh-sungguh dan mengetahui dengan benar. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 67 sampai ayat 69, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara, Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, kepada siapakah kami akan pergi? Semua banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus ya saudara. Banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri, dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada 12 rasul, "Apakah kamu tidak akan pergi juga? Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Nah, kemudian Simon Petrus menjawab, "Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Rasul Petrus ini percaya. Ya, yang percaya sungguh-sungguh akan tahu. Ya, kita harus percaya lebih dahulu, baru kita akan tahu, baru kita akan mengerti. Kita tidak dibalik, kita mengerti dulu, kita tahu dulu, kemudian kita menjadi percaya. Tetapi harusnya kita percaya lebih dahulu dan kemudian kita tahu. Ya saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Beriman dulu, maka kita akan mengerti. Nah, saudara, Petrus percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kemudian dia tahu siapakah Yesus sesungguhnya. Ayub juga mengatakan, "Tetapi aku tahu." Ya, jadi yang percaya sungguh-sungguh akan tahu bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Akan tahu bahwa Allah itu seorang pencipta yang maha kuasa, maha kasih, ya, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang esa adalah Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang maha kasih. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Sang Putra, ya, Yesus Kristus adalah Tuhan, dan yang tahu akan kebenaran tidak akan mudah untuk menjauhkan diri dari Tuhan, tidak akan mudah untuk murtad. Yang kedua, saudara, Ayub tahu bahwa penebusnya hidup. Tetapi aku tahu penebusku hidup.
Jadi yang kedua, Ayub tahu bahwa penebusnya hidup. Para pemimpin yang sudah wafat itu mewariskan ajaran-ajaran mungkin yang baik dan mungkin sangat bermanfaat. Ya, ajaran-ajaran itu yang seringkali dipegang oleh para pengikutnya. Nah, saudara, tetapi pemimpin yang hidup, pemimpin yang masih hidup, tidak hanya mewariskan atau mengajarkan ajaran-ajaran yang baik, yang bermanfaat, tapi pemimpin yang hidup bisa dengan langsung memberikan arahan, memberikan perintah. Nah, saudara-saudara, jadi penebus yang hidup itu pasti akan bertanggung jawab. Pemimpin yang sudah wafat dituruti ajaran-ajarannya, tetapi pemimpin yang hidup diikuti segala instruksinya. Dan Ayub tahu bahwa penebusnya hidup. Yang ketiga, bahwa penebus itu akan bangkit di atas debu. Ya, ia akan bangkit di atas debu. Jadi ratusan tahun ya sebelum terjadi, Ayub telah berkata tentang penebus yang akan bangkit di atas debu. Saudara-saudara, sang penebus atau Mesias itu akan bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang keempat, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Keilahian Yesus dibuktikan dari kebangkitannya dari antara orang mati. Ya, tidak dari hidup kemudian mati, kemudian hidup. Saudara, ada orang mati yang dibangkitkan ya, seperti dalam kisah di dalam Alkitab ini. Contohnya Lazarus itu yang sudah dikubur ya sampai 4 hari kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, tetapi kemana kemudian Lazarus? Ya, dia mati lagi ya, saudara-saudara. Dan anak Yairus juga pemuda yang di Nain itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian, tetapi mati, kemudian mati ya. Tapi Tuhan Yesus lain, saudara-saudara. Setelah disalibkan kemudian dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian untuk hidup selama-lamanya sebagai yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan ayat 18, ini muridnya yang bernama Yohanes, ya, salah seorang murid yang sangat dikasihi, murid yang pada waktu perjamuan malam terakhir bersandar di dada Yesus melihat suatu penglihatan di pulau Patmos. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada muridnya yang bernama Yohanes di pulau Patmos. Saudara-saudara, dia katakan bahwa aku yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ya, anak Allah itu setara dengan Allah. Keilahiannya. Kemudian kebangkitannya membuktikan kemenangannya atas maut. Kemenangannya atas maut. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, kemudian di dalam surat Ibrani pasal yang kedua ayat 14 dan ayat 15,
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Yesus bangkit berarti kemenangan atas maut, saudara-saudara. Sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus tidak takut menjalani hidup selama di bumi ini, tetapi juga tidak takut menghadapi kematian. Kata Rasul Paulus, karena hidupku adalah Kristus, ya, hidup untuk Tuhan Yesus, maka mati adalah keuntungan. Saudara, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut, saudara-saudara. Dan kemudian adanya kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan adanya kebangkitan dari antara orang-orang mati, sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-13 dan ayat 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Karena Yesus bangkit, maka benar-benar ada kebangkitan dari antara orang mati, dan kemudian tidak sia-sia kepercayaan kita. Jadi kita tidak menaruh pengharapan hanya selama hidup ini saja, tetapi setelah hidup di bumi ini selesai, maka ada kebangkitan dari antara orang mati untuk hidup selama-lamanya. Nah, inilah sukacita kita di dalam perayaan Paskah, ya, kenyataan bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai, yang kita sembah karena Dia adalah Allah yang setara atau sama dengan anak Allah yang setara atau sama dengan Allah, ya, bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi dengan cara apapun juga. Karena sejak awal memang ada usaha dari Mahkamah Agama untuk memberikan suatu pernyataan yang salah, ya saudara. Katakan bahwa mayatnya dicuri orang, ya, dicuri oleh murid-muridnya, ya, sehingga fakta tentang kebangkitan ini mau ditutupi. Tapi Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kepada para murid, dan pada waktu menjelang Dia naik ke surga, Dia menampakkan diri kepada banyak murid, ya saudara, sehingga cara apapun yang mencoba menutupi fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus tidak berhasil. Oleh karena Tuhan Yesus hidup, selalu ada pengharapan untuk semua orang yang percaya kepadanya, akan selalu ada pengharapan untuk semua orang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena Dia hidup, selalu ada hari esok, ya, selalu ada pengharapan. Ya, amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa merayakan Paskah pada hari ini, ya Tuhan. Sekalipun di tengah persoalan, di tengah masalah, ya, seperti Ayub pada saat menghadapi penderitaan yang demikian berat, pernyataannya mengatakan bahwa Engkau hidup, ya Tuhan, penebus yang bangkit di atas debu, hidup selama-lamanya. Kami mengucapkan syukur dan Engkau memberkati kami semua. Kami tetap mohon Engkau lalukan bencana ini, ya Tuhan, dari daerah kami, dari negeri kami, dari bumi ini, ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan untuk semua orang, ya Bapa. Tetap berpengharapan, Engkau tolong negeri kami dari segala kesulitan. Oh Bapa, Engkau berkati juga segenap sidang jemaat-Mu, ya, tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan.
oleh karena Engkau hidup selalu ada pengharapan. Terima kasih Bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom. Namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab